saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita kembali bersama pada ibadah pada hari Minggu ini. Sama-sama kita akan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur kita atas kasih dan berkat-Nya yang telah dilimpahkan pada kita. Atas keadilan-Nya, dan kita bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur. Bersyukur padamu Tuhan. Kami muliakan namamu Tuhan pada hari Minggu ibadah ini Tuhan.
rumah kami masing-masing ataupun bersama-sama dengan saudara kami yang lain. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Untuk firman yang nanti akan dibawakan, juga untuk membawa firman kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya apa yang nanti firman yang disampaikan bisa menjadi rema di hati kami Tuhan masing-masing. Kami juga meminta penyertaan-Mu Tuhan. Di masa pandemi ini, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang kemarin terpapar, saat ini sudah negatif. Untuk saudara-saudara kami juga yang bisa jadi koleganya yang positif kemudian kami terpapar, kami bersyukur kami masih bisa merasakan sakit di masa pandemi ini, tapi kami juga bersyukur di masa pandemi ini kan dikuatkan oleh penyertaan-Mu Tuhan. Tetap berkati kami Tuhan, sertai kami supaya kami tetap sehat dan kami besok bisa kembali bertemu dengan saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Allah itu baik, sangat baik bagi kita. Di masa pandemi ini kita masih diberikan berkat kesehatan, juga untuk berkat yang lain yang sudah dilimpahkan pada kita. Allah itu baik. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidupku.
kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena kasih dan anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kami, sehingga saat ini kami boleh mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Sekalipun kami bersama-sama beribadah secara online, tetapi kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami dan menolong kami. Berbicaralah bagi kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pernahkah saudara kecewa? Pernahkah saudara mengalami kekecewaan yang berat? Atau pernahkah saudara dikecewakan? Ketika saudara kecewa, siapa yang menjadi sasaran kekecewaan saudara? Atau siapa orang yang menjadi sasaran kekecewaan ketika kita melihat orang lain kecewa? Ya, tentunya orang yang mengecewakan. Tapi ada satu lagi yang juga seringkali menjadi sasaran kekecewaan kita. Siapa dia? Ya, betul. Tuhan. Tuhan seringkali dijadikan sasaran kekecewaan dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu dalam rancangannya pun tidak pernah merancangkan untuk mengecewakan saudara dan saya. Tetapi bagaimana ketika kita memang sedang mengalami kekecewaan? Apa yang harus kita buat? Mari kita belajar hari ini dari kisah Habakuk di dalam Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai 4. Mari kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai 4. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelalaian? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Amin. Habakuk hidup pada zaman yang sama dengan Nabi Yeremia. Habakuk juga adalah nabi yang mengakar dalam tradisi Yahudi. Kitab Habakuk ini ditulis sewaktu perang Terkemis tahun 600 sebelum Masehi. Dan pada waktu itu Habakuk merupakan nabi yang masih hidup ketika nubuatannya terjadi. Sungguh, kitab Habakuk merupakan dialog antara Nabi Habakuk dengan Allah, bukan antara bangsa Israel dengan Allah, meskipun ini terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu. Ada dua bagian yang penting yang berisikan tentang argumentasi Habakuk. Dalam dua pasal yang pertama, ini adalah isinya argumentasi Habakuk dengan Allah. Pasal pertama memperlihatkan bahwa jalan-jalan Allah tidak terselami dan tidak terduga, bahkan bisa dikatakan tidak adil. Habakuk menunjuk dengan jelas akan perasaan yang dalam yang menyertakan beberapa frase kenangan dalam perjanjian lama. Hal yang sama yang biasa dilakukan oleh para nabi sebelumnya, di mana mereka berbicara mengingatkan Allah tentang janjinya pada masa lalu kepada bangsa Israel. Dan Habakuk pun menuntut janji itu dari Allah. Kalau kita memperhatikan pasal 1 di ayatnya yang kedua, dalam ayat ini kita melihat ada keluhan, ada jeritan Habakuk. Ada dua hal yang dikeluhkan, yaitu pertama, dia mengeluhkan mengapa kejahatan seperti tidak dihukum. Dan hal yang kedua, dia mengeluhkan mengapa Allah diam, bahkan tidak mendengarkan cerita umatnya. Ini adalah pergumulan yang berat. Dua pergumulan yang berat yang dirasakan oleh Habakuk. Dia berkata, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Ini bukan sesuatu yang gampang. Kita melihat betapa sedihnya Habakuk. Bahkan mungkin bisa dikatakan Habakuk mengalami kekecewaan.
Dia mengalami penindasan. Dia mengalami aniaya. Jemaat umatnya, bangsa yang sedang dipimpinnya, sedang mengalami aniaya. Dan dia sebagai seorang hamba Allah, dia berseru kepada Tuhan, memohon pembebasan. Seruan itu dia lakukan karena bagaimana kejamnya bangsa Kasdim, bagaimana bangsa Babilonia ini sangat menindas dengan kejam bangsa Israel. Padahal bangsa Kasdim ini adalah bangsa fasik, sementara orang Israel adalah umat pilihannya Tuhan. Pergumulan yang dialami Habakuk juga bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah menunggu Allah menyembuhkan kita dari segala penyakit kita, melepaskan kita dari diskriminasi yang terjadi di kantor kita. Ada setiap penindasan yang terjadi di tempat kita bekerja. Dan kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan berapa lama lagi? Kita bertanya, berseru, mengapa Tuhan tidak menolong? Mengapa Tuhan tidak menjawab? Seolah-olah Tuhan memalingkan telinga dari kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Kadang-kadang hal seperti inilah yang membuat kita menjadi kecewa. Persoalan-persoalan yang kita hadapi semakin bertambah besar. Akhirnya kondisi ini membuat kita semakin kecewa, semakin marah, semakin frustasi. Bahkan kita bisa menyerah dan tidak mau berurusan lagi dengan Tuhan. Ini adalah pergumulan yang berat bagi setiap orang dan juga dialami oleh Habakuk. Apakah saudara sedang mengalami hal yang sama? Mari kita mencoba bagaimana kita mengatasinya melalui teladan hidup Habakuk. Bagaimana Habakuk mengatasi kekecewaan? Bagaimana caranya dia mengatasi kekecewaan kepada Tuhan, kepada kondisi, kepada keadaan? Habakuk menyerukan bahwa ada ketidakadilan. Dia bertanya mengapa Allah diam dan melihat ketidakadilan tersebut. Tetapi kita lihat di dalam ayat 3 dikatakan, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Apa yang sedang dimaksudkan oleh Habakuk di ayat 3 ini? Rupanya Habakuk sedang mengungkapkan bagaimana Allah yang tidak menyingkirkan kelaliman. Allah tidak menyingkirkan ketidakadilan dari hadapan manusia. Dan dilanjutkan lagi di ayat yang keempat. Habakuk mengungkapkan itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul berbalik. Wow, Bapak Ibu. Bagaimana sebenarnya keadaan bangsa Israel sehingga Habakuk berseru seperti ini? Sangat-sangat tragis. Sangat-sangat tragis, keadaan yang sangat sulit, kondisi yang sangat berat, ketidakadilan yang sama sekali sulit diterima oleh Allah. Banyak orang yang melakukan ketidakadilan, seperti halnya dalam kehidupan sehari. Yang benar dianggap salah, yang salah dibenarkan. Orang yang menyuap dan korupsi cepat naik jabatan atau mendapatkan promosi, tetapi yang sungguh-sungguh berjalan menurut jalan yang benar, dia justru tertindas. Ketidakadilan muncul terus. Bangsa Yehuda berada di bawah pemerintahannya Raja Yoyakim. Yoyakim adalah seorang raja muda yang sangat ambisius. Dia jahat dan sangat korup. Dan bahkan keadaan ini semakin parah dengan penindasan orang Kasdim yang lebih jahat lagi. Dan bahkan lebih dari harapan orang ini. Sehingga dikatakan mereka kehilangan Allah. Habakuk menyuarakan bagaimana ketidakadilan ini muncul. Hukum lumpuh, keadilan hancur.
Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita melihat kondisi kehidupan kita saat ini, hal yang sama bisa terjadi kepada kita. Seorang yang mencuri ayam dapat dihukum lebih dari 5 tahun. Tetapi kadang-kadang koruptor atau yang mencuri uang negara dengan jumlah yang sangat besar dapat lepas dan bebas. Mereka bisa melakukan apa saja. Mengerikan bukan? Keadaan yang sama dialami oleh Israel. Hal inilah yang membuat Habakuk bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Apakah pergumulan Habakuk pada zamannya menjadi pergumulan kita pada zaman ini? Persoalan-persoalan ini yang kita hadapi, mari kita coba menyelesaikannya dengan cara Habakuk. Habakuk menyerukan semuanya kepada Tuhan. Dia menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Dia sampaikan kekecewaannya, keberadaannya, kondisinya dia sampaikan kepada Tuhan. Habakuk gak ragu-ragu, dia sampaikan. Kenapa? Karena dia punya keyakinan bahwa Allah mendengar, Allah melihat, Allah memperhatikan. Inilah yang dilakukan oleh Habakuk. Apa jawaban Tuhan? Mari kita lihat di ayat 5 di mana Tuhan berkata, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Hal inilah yang membuat jalan keluar bagi Habakuk. Dia meyakini bahwa Allah menjawab doanya. Dan betul, Habakuk menyampaikan keluhannya kepada Allah, kekecewaannya kepada Allah. Dia sampaikan semua, unek-uneknya dia lepaskan kepada Tuhan. Bukan kepada orang lain, dia sampaikan kepada Tuhan. Inilah jalan keluar yang terbaik. Dan dia boleh melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menjawab doanya. Tuhan memberikan jalan keluar kepadanya. Bagaimana dengan sikap saudara dan saya? Mari kita lihat di dalam kehidupan kita. Adakah kejadian dalam hidup kita yang di luar pemikiran dan perhitungan kita? Di mana orang yang lebih jahat daripada kita bisa dipakai oleh Allah untuk mendidik, menegur, dan mengajar kita. Ingat ketika Belial tidak mau mendengarkan malaikat Tuhan berbicara kepada dia, apa yang terjadi? Tuhan memakai keledai untuk berbicara kepada Bileam dan baru dia mendengar. Oleh sebab itu, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap yakin bahwa Tuhan mendengar doa. Tuhan memperhatikan pergumulan kita. Ketika ada orang yang jahat berbuat jahat kepada kita, jangan langsung kecewa atau putus asa. Mungkin Allah sedang bekerja membantu kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan dapat memakai siapa saja untuk membantu kita. Tetapi yang pasti, bagaimana kita tetap percaya. Habakuk berespon terhadap jawaban Tuhan. Habakuk berkata, bukankah Engkau ya Tuhan, yang dari dahulu Allah yang Maha Kudus tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah Kau tetapkan dia untuk menghukum kami. Ya gunung batu, telah Kau tentukan dia untuk menyiksa. Habakuk mengungkapkan keyakinannya tentang Allah sebagai gunung batunya, sebagai Allah yang memberikan kekuatan, bahkan Allah yang sanggup membalaskan semua kejahatan. Habakuk mempercayai ini. Habakuk berseru bahwa Allah adalah gunung batu yang Maha Kudus, Allah mereka, Allah yang diyakini oleh Habakuk dan juga orang-orang Israel. Sebab itu, mari kita sungguh-sungguh percaya dan yakin kepada Tuhan. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita mencoba memiliki pemahaman yang sama di dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan, sama seperti itu, tetap yakin bahwa Tuhan mendengar doa kita.
Allah tidak akan membiarkan anak-anak tebusnya menderita. Percaya dalam kasih setia Tuhan. Mari kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Mungkin dalam perjalanan kehidupan kami, bahkan dalam tahun-tahun yang sudah kami lalui, sejak tahun 2020, 2021, dan sampai kepada tahun 2022, di mana kami menghadapi banyak masalah, pandemi yang berkepanjangan. Tuhan, kami menghadapi kekecewaan. Tapi hari ini kami diingatkan Tuhan, ketika kami kecewa, kami boleh datang kepada Tuhan, tapi kami harus tetap ingat ada maksud Tuhan dalam segala hal. Dan kami percaya bahwa Tuhan mendengar doa kami. Tuhan menjawab doa kami. Dan Tuhan sedang melakukan itu. Ajar kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Ajar kami tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami mau berpaut kepada-Mu. Kami mau mengandalkan Engkau. Sekalipun keadaan mengecewakan kami, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya bagi saudara dan memberi damai sejahtera. Di dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus, pulanglah dan tetap tinggal di rumah, dan Tuhan memberikan damai sejahtera. Amin.